Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Latif dari kelas B16 dengan nomor NIM 23811300590. Izin mengerjakan tugas ujian akhir semester dengan dosen pengamu Bapak Ahmad Otong Bustami LC MAG dengan mata kuliah literasi digital kitab kuning. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mahasiswa mampu mengaplikasikan kamus online untuk menerjemahkan kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali, khususnya pada bab Adabul Muta'alim, yaitu tentang adab-adab penuntut ilmu. Kitab ini menggunakan bahasa Arab klasik yang cukup padat makna sehingga untuk mahasiswa tingkat awal penting sekali dibantu oleh kamus-kamus online sebagai alat bantu memahami dan menerjemahkannya. Langkah pertama adalah memahami konteks kalimat secara umum. Misalnya dalam kalimat wayam bagi likulli muta'alimin ayata'adaba bil adabi syar'iyah. Artinya dan seyogianya bagi setiap penuntut ilmu untuk beradab dengan adab-adab syariat. Penjelasan makna kalimatnya yaitu kalimat ini berasal dari kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali pada bab Adabul Muta'alim atau adab penuntut ilmu. Salah satu kalimat pembuka yang sangat penting karena menjadi landasan sikap seorang penuntut ilmu. Nomor 1, wayam bagi. Kata wayam bagi adalah bentuk fi'il mudhari' yang bermakna seharusnya atau sangat dianjurkan. Dalam konteks ini, Imam Al-Ghazali tidak memerintahkan secara langsung, tapi memberi nasihat penuh hikmah bahwa adab adalah sesuatu yang sangat penting untuk ditanamkan sebelum mencari ilmu. Ini menunjukkan bahwa menjaga adab lebih utama dari sekedar mengejar ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada likulli muta'alimin, bagi setiap penuntut ilmu. Frasa ini menegaskan bahwa tidak ada pengecualian siapapun yang menyandang status sebagai pelajar, baik pemula maupun yang sudah tinggi ilmunya, tetap berkewajiban memiliki adab. Artinya, adab bukan hanya untuk anak kecil atau santri baru, tapi juga mahasiswa, bahkan dosen. Yang selanjutnya ada ayata'adaba. Kata yata'adaba berarti beradab atau bersikap sopan. Ini bukan hanya soal sopan santun tapi mencakup keseluruhan sikap lahir dan batin seorang penuntut ilmu seperti niat yang ikhlas karena Allah, menghormati guru, tidak sombong dengan ilmu, dan sabar dalam mencari ilmu. Yang selanjutnya ada bil adabi syar'iyah, dengan adab-adab syariat. Adab yang dimaksud bukan sekedar etika umum atau kebiasaan sosial, tapi adab yang ditetapkan oleh syariat Islam. Contohnya, tidak mencari ilmu untuk popularitas atau dunia, duduk di majelis ilmu dengan tenang dan penuh hormat, tidak menyela guru saat berbicara, dan tidak bertanya dengan sopan, dan tidak menguji. Untuk menerjemahkannya kita bisa membuka Google Translate dan almaani.com. Misalnya, kata yang bagi diinput ke Al-Ma'ani, maka kita dapat makna seharusnya atau patut. Kata ya adaba jika dicari di Google Translate bisa muncul beradab atau bersikap sopan. Tapi Al-Ma'ani akan memberi konteks lebih dalam, misalnya beradab menurut syariat. Kita bisa membandingkan dua kamus ini. Yang pertama Google Translate cepat dan praktis, tapi kadang keliru dalam struktur gramatikal Arab. Yang kedua ada Al-Ma'ani lebih akurat dalam makna kata per kata, termasuk memberikan bentuk masdar, fi'il, dan penggunaannya. Langkah kedua adalah memperhatikan struktur nahwu dan sorof. Mahasiswa perlu mengenali subjek, predikat, objek, dan fi'il. Kamus hanya membantu menemukan arti, tapi untuk benar-benar paham harus tetap didampingi ilmu alat. Contoh lanjutan ada wa yastanibal asbabal mujibata li su'il adab. Di sini kata yajtaniba artinya menghindari, al asbaba artinya sebab-sebab, al mujibata adalah bentuk isim fa'il dari aujaba artinya yang menyebabkan, dan su'ul adab artinya buruknya adab. Jika bisa diterjemahkan yaitu dan menghindari hal-hal yang menyebabkan buruknya adab. Dengan menggunakan al-ma'ani kita bisa melihat akar kata dan bagaimana penggunanya dalam konteks lain. Kesimpulannya yaitu penggunaan kamus online seperti Google Translate dan Al-Ma'ani sangat membantu mahasiswa dalam memahami konteks berbahasa Arab klasik. Namun pemahaman itu harus tetap didampingi oleh ilmu nahwu sorof. Pemahaman konteks kamus hanyalah alat bantu, bukan satu-satunya sumber makna. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran bagi mahasiswa yang ingin memulai menerjemahkan kitab Bidayatul Hidayah dengan bantuan kamus online. Terima kasih, mungkin cukup
segini dulu. Apabila ada tutur kata yang belum sempurna karena sangat kurang persiapan untuk tugas kali ini, dan mohon maaf dan terima kasih banyak bisa mengerjakan tugas ujian akhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.